أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. معاشر الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali sedikit dari pembahasan kita. Hal-hal yang perlu diperhatikan, tindakan-tindakan yang mesti kita lakukan dalam melatih kepada anak-anak kita agar terbimbing dan terdidik dengan didikan-didikan syar'i terkait dengan perkembangan dari tarbiyah jinsiyahnya ini. Yang berikutnya tentang masalah etika berhias. Ini khusus kepada anak-anak putri. Maka ini diingatkan kepada mereka bahwasanya wanita selayaknya memang berhias, ya. Dan memang fitrahnya untuk berhias. Maka dalam hal ini juga dibimbing bagaimana etikanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam ayatnya, wala tabarrajna wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini prinsip bahwa sikap tabarruj, berdandan, bersolek seperti yang ada sekarang ini adalah warisan-warisan jahiliyah. Dari mereka ketika keluar berdandan, ketika mereka keluar seperti apa yang kita lihat. Maka didikan-didikan yang seperti ini adalah mengambil daripada warisan-warisan jahiliyah. Yang kita lihat fakta dan kenyataannya, seorang istri ketika di rumah kemproh, lusuh, ya, awut-awutan. Ketika keluar mau belanja, mau shopping, mau ke mall atau mau walimahan, la haula wala quwata illa billah, ya. Dandanannya Masya Allah, ya. Dan tidak cukup berdandan sendiri, masuk ke salon, ya. Dan tidak cukup hanya tambah ban serep, ya. Ini kalau di Solo, ya. Bisa antum lihat orang mau jago nganten itu sudah, yes. Akan lihat ban serep banyak sekali, ya. Ya. Kondenya itu Masya Allah, saya ya. Seperti apa? Itulah, ya. Ini yang terjadi, ya. Kenapa didikan enggak syar'i dari kecilnya seperti itu? Ini kita lihat pemandangan jahiliyah masih ada dan masih diwarisi, masih diadopsi oleh manusia-manusia muslim sekarang ini. Saya enggak katakan kepada orang lain, orang Islam yang melakukannya, ini masalahnya. Ya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah banyak mengingatkan kepada kita. Dari banyak riwayat, banyak hadis. Seorang wanita sahabiah yang mau menghadiri sholat berjamaah. Ini mau sholat berjamaah, sholat isya bersama Rasulullah SAW. Kemudian dia pakai wangi-wanginya, disuruh pulang oleh Rasulullah, mandi, pulang. Ya. Rasulullah menyuruh pulang untuk mandi. Ini mau sholat berjamaah, tidak boleh. Bagaimana kalau untuk yang lain? Ya. Mau ke mall, mau ke yang lainnya, ya. Bahkan Rasulullah melarang, ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Wanita manapun yang terkena bukhur, ini minyak wangi, bukhur ini apa namanya, seperti apa yang dinyalakan, ya, oud, ya. Ini maka kata Rasulullah, fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Jangan ikut hadir sholat isya bersama kami.
Ini menghadiri sholat isya, berdandan, pakai wangi-wangian, tidak boleh. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Ini lebih berat lagi. Rasulullah mengatakan, wanita manapun yang dia memakai wangi-wangian kemudian melewati sekelompok kaum, sekelompok orang, agar mereka mendapatkan baunya ini, maka kata Rasulullah, fahiya zaniyah. Wanita seperti ini adalah wanita penzina. Baru memakai wangian, dok. Maka bagaimana kalau sampai terjadi? Ya. Ini tindakan preventif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini adalah perkataan yang syadid, ya. Peringatan yang keras di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya tidak layak bagi seorang wanita muslimah. Ya. Bagi seorang remaja muslimah untuk menyelisih kepada perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ikhwana fi din jazakumullah, ini yang mesti diperhatikan dari kondisi dan keadaan mereka, khususnya kaum wanita ini, yang memang khususnya dasar-dasar tarbiyah jinsiyah kepada seorang wanita muslimah ini perlu untuk benar-benar ditanamkan dengan baik kepada mereka, sesuai dengan fitrah mereka dan juga sesuai dengan koridor. Di mana mabda' yang pertama bagi mereka para wanita muslimah ini, anak-anak kita, tentang sifat kewanitaannya yang merupakan sisi dari akhlaknya ini, dari kehormatan akhlaknya, di mana seorang wanita muslimah dari awal didikannya diperintahkan untuk menjaga, mengagungkan permasalahan auratnya, kemudian juga menjaga anggota tubuhnya. Lebih dari itu, ketika berinteraksi dengan lawan jenisnya, maka ini tentunya adalah lebih berat lagi. Kemudian yang kedua, bahwa sifat kewanitaan itu adalah merupakan fitnah masyarakat. Artinya wanita itu ditakdirkan sebagai fitnah, di mana Rasulullah SAW mengatakan, ma taraktu fitnatan asyaddu 'ala ar-rijali minan nisa. Aku tidak tinggalkan fitnah paling besar bagi kaum laki-laki daripada fitnahnya wanita. Ya, ini sekali lagi menimpa kepada siapapun. Kita lihat kisahnya Fadl ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tadi yang sudah kita kisahkan. Orang duduk di belakang Rasulullah saja. Ini kita lihat di belakang Rasulullah, ya. Ini saja tidak aman untuk kemudian memandang kepada wanita yang datang kepada Rasulullah SAW, yang tidak dia tentunya di antaranya bukan mahramnya. Dan ini menimpa kepada siapapun. Maka dalam hal ini seorang wanita hendaknya senantiasa menjaga. Baik menjaga, harus senantiasa dijaga, ya. Dan ini dididik untuk dijaga. Anak perempuan dari kecilnya untuk dijaga dari kewanitaannya, ya. Khususnya dari penyimpangan-penyimpangan jinsi, penyimpangan-penyimpangan seksualnya ini. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan, man yadmanu lima baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Ini Masya Allah, ya. Jadi masalahnya bukan masalah sepele,
Ini tebusannya adalah surga. Siapa yang menjaga di antara dua jenggotnya, yakni mulutnya, lisannya, dan menjaga di antara dua kakinya, ini kemaluannya, kata Rasulullah, admanu lahul jannah, aku jamin dia dengan surga. Luar biasa. Ini masalahnya kita gadaikan, ya. Surga ini dengan menjaga kehormatan, menjaga kemaluan ini bukan masalah yang sepele. Tapi kadang ada yang kebangetan, ya. Entah setan apa yang masuk. Dan ini sekali lagi ikhwan fillah azakumullah, satu masalah yang tentunya menjadi pelajaran bagi kita, bahwa ini tidak aman kepada siapapun, ya. Seorang yang dia dalam komunitas, ya, yang beragama, ya, dalam lingkungan yang lingkungan ahlus sunnah lagi, ya, salafiyin, kemudian juga istrinya dua lagi, ya. Yang jelas ini komunitasnya. Artinya dia ditinggal di lingkungan yang baik seperti itu. Ini pun juga tidak aman, ya. Sudah punya dua istri lagi, ya. Parahnya apa? Anaknya sendiri dimakan, ya. Makul nggak seperti ini? Tapi ini fakta dan kenyataan terjadi, ikhwan fillah jazakumullah. Jangankan yang kita yang dengar langsung teng di kepala, jadi ada aja manusia seperti ini, ya. Tapi itu terjadi, artinya ini tidak aman. Anaknya sendiri coba. Allah musta'an. Saya katakan seperti ini karena fakta ini, ya. Fakta dan kenyataan, ya. La haula wala quwata illa billah. Makanya ini salah. Ini. Padahal tinggal di komunitas yang seperti itu. Bagaimana kalau di luar? Kalau di luar atau orang awam, orang yang istilahnya nggak pernah, mungkin wajar lah, ya. Ini komunitasnya, masya Allah, ya. Komunitas orang bercadar, komunitas orang yang ini, istrinya dua lagi, kurang apa sudah? Ya. Maka ini kadang-kadang orang tuanya sendiri bejat seperti itu, ya. Yang jelas, kalau kemudian dia bertobat, tobat dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas dari itu semuanya ini adalah sesuatu yang tentunya sangat-sangat mengenaskan, ya. Tragis, ya. Sementara seorang anak perempuan yang semestinya paling dijaga, ya, lebih sangat dijaga oleh orang tuanya, malah tidak aman dari orang tuanya sendiri, ya. Maka dalam hal ini pun juga harus hati-hati. Kalau anak sudah mulai dewasa, kita dengan anak kita pun juga ada batasan. Jangan sembrono, meskipun itu boleh kita akhirnya anak kita sendiri. Tetap tidak seperti ketika anak itu masih umur 4 tahun, masih umur kanak-kanak 5 tahun. Sudah mulai beranjak dewasa, jangan, hati-hati. Kita sebagai orang tua harus menjaga mereka. Dan ini sekali lagi, jaminannya surga, ya. Kita digadaikan surga. Akankah kemudian surga kita gadaikan hanya karena hasrat yang sesaat saja? La haula wala quwata illa billah, ya. Maka dalam hal ini seorang anak putri kita didik mereka untuk menjaga yang seperti ini. Kemudian juga kita didik mereka dengan khususnya abwabut thaharah, bab-bab dalam kitab thaharah ini betul-betul ditanamkan kepada mereka dengan baik.
Masalah menutup aurat, adabul isti'dzan, kemudian hal-hal yang terkait dengan wanita. Ini merupakan manhaj tarbiyah. Lebih lagi, sekali lagi dalam tadi, yang kedua adalah mereka tercipta itu adalah menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Maka di sini juga benar-benar dijaga agar jangan sampai mereka itu masuk dalam jaring-jaring syaitan. Karena sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, innal mar'ata idza aqbalat fi surati syaitanin wa idza adbarat fi surati syaitan. Wanita ini dari depan dari belakang senantiasa dalam bayang-bayang syaitan. Maka ini jemaah menggunakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita perhatikan. Dan hal-hal yang seperti ini sering terjadi, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, ini tiada lain adalah tadi dari awal didikan-didikan iman kurang tertanam dengan baik. Meskipun dalam komunitas yang seperti itu sekalipun, karena hanya komunitas saja, sebagaimana dikatakan al-haramu la yuqaddisu ahlah. Tanah suci itu tidak mensucikan penduduknya. Ya. Tanah suci itu tidak mensucikan penduduknya, terlebih lagi yang hanya sekedar komunitas saja. Makanya tetap senantiasa kita jangan merasa aman. Ya. Sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini etika-etika dalam masalah ini, ya, ketika kaitan masalah etika berhias ini. Ini mereka didik mereka bagaimana berhias. Karena memang mereka tabiatnya adalah untuk berhias. Tapi tentunya dalam masalah ini diatur dalam Islam. Jangan sampai kemudian menjerumuskan ke dalam perbuatan-perbuatan yang kemudian menjadikan anak-anak kita sebagai satu di antara umpan-umpan syaitan. Untuk menyesatkan masyarakat, untuk memfitnah masyarakat. Maka tarbiyah jinsiyah atau pendidikan seksual dalam Islam terkait dengan etika berhias ini adalah agar berhias tidak untuk perbuatan maksiat, bukan untuk hal yang maksiat. Yang tentunya adalah supaya nanti ketika saatnya tiba, dia bisa bagaimana berkhidmah kepada suaminya, berhias untuk suaminya. Ini diatur, ya. Jangan kemudian seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Kemudian juga bagi seorang wanita atau bagi anak-anak kita yang putri ini, kaitan dengan ihtilam dan haid ini, dengan masalah mimpi yang tadi sudah kita singgung. Ternyata wanita juga bisa saja mimpi dan bisa saja basah seperti yang terjadi pada laki-laki. Yang bagi laki jelas merupakan tanda awal baliknya adalah ketika sudah ihtilam. Ini salah satu di antara tanda baliknya adalah ketika sudah ihtilam. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan dari haditsnya Ummu Sulaim tadi, sudah kita bahas, pun juga diwajibkan untuk mandi, dan ini merupakan salah satu di antara tanda balik ini. Maka ini juga namanya ihtilam kepada laki-laki juga kepada wanita sama-sama. Kepada laki-laki juga seperti itu. Diajarkan, diingatkan kepada mereka, kalau sudah ihtilam, ini berarti sudah menjadi orang laki-laki. Kalau sudah ihtilam, ini sudah dunianya sudah berbeda. Sebagaimana seorang wanita, anak kita kalau sudah haid, ini sudah kepada dunia yang berbeda. Tidak lagi ibadahnya sembarangan, tidak lagi, ini sudah tidak ada ma'zur, tidak ada uzur lagi masalah ini. Artinya ketika sudah anak laki-laki sudah ihtilam, seorang anak perempuan ini sudah haid, ini ingatkan mereka kalau mereka sudah benar-benar menjadi orang, bukan lagi anak-anak.
Mereka sudah dalam marahilun numu, perkembangan pertumbuhannya ini sudah berbeda. Sudah benar-benar menjadi orang. Dan sudah dituntut dengan tuntutan-tuntutan syar'i. Sinut taklif. Yang ini anak diingatkan dengan tanggung jawabnya. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mengenalkan anak dengan permasalahan ini, masalah ihtilam, masalah haid, ini sekali lagi bukan hanya sekedar memahamkan kepada anak dari pendekatan-pendekatan fisiologis saja atau psikologis saja, namun lebih dari itu, bahwa Islam telah memberikan beberapa ketentuan-ketentuan yang terkait dengan masalah-masalah ini. Di antaranya adalah kewajiban untuk mandi ketika ihtilam atau ketika haid, selesai dari haid, ya. Lebih dari itu, bahwa ketika anak itu sudah ihtilam atau sudah haid, ini sudah menjadi seorang muslim dan seorang muslimah. Bukan lagi anak-anak. Ini sudah muslim dan muslimah, yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan-panggilan tuntutan-tuntutan syar'i. Yang wajib baginya memenuhi segala ketentuan-ketentuan syariat. Maka dalam hal ini mereka sudah harus diarahkan untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat, sebagai hamba Allah yang mengabdi, sebagai hamba Allah yang diciptakan memang untuk mengabdi dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ditanamkan seperti itu, bukan lagi anak-anak. Dan ini yang penting khususnya di usia-usia menjelang akhir, ya, dari pendidikan dasarnya, ya. Biasanya anak sudah mulai seperti itu. Dan yang perempuan kelas 6 atau awal SMP atau kelas 2 SMP rata-rata ini sudah mulai haid, ya. Maka di sini sudah harus diperhatikan. Ini adalah sekali lagi tanggung jawab orang tua. Maka ikhwan fillah jazakumullah, ini beberapa permasalahan yang harus diperhatikan. Bagaimana kita membimbing dan mendidik mereka dengan koridor-koridor syar'i. Bagaimana literatur Islam untuk memberikan tahapan-tahapan pendidikan seksual ini kepada anak-anak. Kemudian berikutnya, bagaimana peranan guru dan orang tua dalam masalah ini. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu yang namanya dunia ini yang syarat dengan masalah-masalah yang imitatif, ya. Namanya dunia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal hayatud dunya la'ib wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dunia itu la'ib, mainan, wa lahun, sesuatu yang melalaikan, ya. Wa zinah, namanya zina, perhiasan kan bukan aslinya, ya. Seseorang ketika memakai make up, ya, berdandan, ini tidak seperti aslinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahasanya dunia itu adalah zina, ya. Seperti itu, dunia ini penuh dengan kamuflase, sesuatu yang serba imitasi. Yang ini tentunya kita lihat, ya, dipandang oleh anak-anak ketika memandang dunia seperti ini mereka hanya melihat kepada apa yang terlihat oleh matanya saja.
Dan boleh jadi apa yang dilihatnya itu yang akan dilakukannya. Maka di sini perlunya pendampingan, perlunya arahan dari orang tua di rumah, demikian pula guru dan para pendidik, agar si anak ini tidak terjerumus dalam dampak-dampak yang negatif dari apa yang dilihatnya, khususnya kepada pergaulan bebas yang ujung-ujungnya kepada gaya hidup yang kurang baik. Ya. Jika gaya hidup yang kurang baik ini, maka ini ikhwan fillah jazakumullah, yang namanya tarbiyah jinsiyah, pendidikan seksual ini dimulai sejak dini dengan tahapan-tahapan yang sudah kita bahas ini tidak hanya mencakup pada pertanyaan-pertanyaan yang terjadi atau memberikan jawaban-jawaban semata. Namun sisi yang lain adalah memberikan contoh teladan dan juga pembiasaan akhlak. Berikan contoh, kemudian memberikan pembiasaan agar anak itu terbiasa dengan hal-hal yang baik. Demikian pula penghargaan terhadap anggota tubuh, juga pembiasaan untuk menghormati kepada privasi orang, sekaligus juga menanamkan rasa malu seperti yang sudah kita bahas, agar seseorang itu memiliki rasa malu. Karena sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, lakukan apa yang kamu inginkan. Kalau tidak tahu malu, maka ditanamkan rasa malu yang dengan pendidikan seperti ini, dan menanamkan mereka rasa malu ini sangat indah sekali. Dan sekarang ini Allah musta'an, boleh bilang laki-laki itu lebih memiliki rasa malu daripada wanitanya. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Laki-laki lebih memiliki rasa malu. Yang saya mengutip satu pernyataan dari seorang doktora wanita, ya, yang dia pakai hijab. Ketika dicibir bahwasanya orang pakai hijab ini terbelakang, ya, dan itu adalah kemunduran dan yang sebagainya, berbagai tuduhan-tuduhan yang diberikan. Maka jawabannya sederhana, namun rasional, ya. Kalau orang purbakala dulu masih telanjang, ya, kemudian berkembang peradabannya, mereka menutup auratnya dengan daun-daunan dan kulit kayu. Kemudian berkembang. Maka hakikatnya ketika wanita menutup seluruh tubuhnya, ini pada puncak peradabannya. Nah, kalau dibuka kembali, ini kembali kepada zaman purbakala, zaman Pithecanthropus, ya. Ya. Kebetulan dekat dengan tempat saya, ya, di Sangiran sana. Ya. Ini makul, ya. Dan ini argumen yang sangat rasional, ya. Ini perkembangan manusia, peradaban manusia seperti itu. Maka kalau kemudian sekarang ini orang-orang mau dibuka lagi, ini kembali kepada sekarang siapa sebenarnya yang mundur ini, ya. Bahkan lebih parah lagi, mundur kepada zaman purbakala, bahkan lebih dari itu. Kalau dulu mereka kemudian berkembang, ya, dari telanjang bulat, kemudian sampai menutupnya dengan daun-daunan atau dengan rumbe-rumbe atau apa, ini berkembang kemudian sampai
pada peradabannya, kemudian menutup. Maka ini kalau memakai hijab, ya, ini pada puncak peradabannya. Ya. Maka kalau kemudian dilepas ini kembali adalah mundur. Maka ini seperti itu hanya ditanamkan pada mereka. Maka ikhwanafidin jazakumullah, dari sini mungkin ada kita memberikan beberapa kesimpulan kaitannya dengan peranan orang tua dalam mengajarkan tarbiyah jinsiyah kepada anak. Yang pertama, orang tua harus siap memberikan pendidikan tarbiyah jinsiyah ini setiap saat. Maka di sini artinya pendidikan yang komprehensif, universal. Bukan yang dimaksudkan adalah apa yang digembar-gemburkan oleh orang barat dengan kurikulum yang mereka buat, itu tidak, tapi dengan tahapan-tahapan yang telah diatur dalam Islam. Bagaimana memahami atau menghadapi perkembangan seksual dari anak-anaknya ini, dari perilakunya, dari tingkahnya ini, dan kemungkinan-kemungkinan yang muncul pada saat-saat tertentu. Saya dapati ada anak umur 5 tahun sudah bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Yang ini orang tua harus betul-betul hati-hati dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dari yang orang tua tentunya sekali lagi anak yang umur seperti itu sudah bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh, yang kalau orang tua tidak punya wawasan ilmiah dari masalah-masalah fikih, ya, khususnya, ini akan kebingungan menghadapi anak-anak seperti itu. Maka di sini juga perlu belajar. Maka namanya belajar fikih ini bukan hanya untuk kita sendiri, kita istilahnya mengoreksi cara kita beribadah itu sudah benar atau tidak. Lebih dari itu, ini adalah untuk bagaimana kita mendidik anak agar kita siap menjawab pertanyaan-pertanyaan anak saat-saat mereka di waktu-waktu yang pada saat-saat tertentu atau waktu-waktu tertentu dari pertanyaan-pertanyaan yang kadang di luar dari perkembangan umurnya ini. Kadang-kadang sulit untuk dijawab. Ya, ini orang tua benar-benar harus pintar, harus pandai-pandai membuat pertanyaan. Kalau kemudian salah jawabannya, ini bisa menjadi bumerang. Maka ini yang mesti diperhatikan. Dari berbagai hal yang dilihat, ini orang tua mesti harus sesegera mungkin, ya, untuk kemudian ketika melihat ada perkara-perkara yang atau melihat langsung masalah-masalah yang itu di luar koridor, segera meredamnya. Oh, seperti ini tidak boleh. Ketika melihat kekerasan, misalnya dalam masalah melihat ada orang, makanya dalam hal ini yang sangat-sangat kurang baik, ya. Suami istri kadang ada masalah, ya. Maka jangan sampai menampakkan, ya, istilahnya adu mulutnya ini di hadapan anak-anak. Ini kerusakan yang akan terjadi, ya, dan kerugian yang sangat besar, baik untuk suami istri sendiri, demikian pula kepada anaknya. Pengaruhnya sangat dahsyat sekali. Maka seperti ini hendaknya benar-benar diperhatikan, dikendalikan. Demikian pula juga memperhatikan anak-anak misalkan untuk senantiasa menjaga, mengingatkan dengan privasi dirinya. Misalkan dicolek orang, ya,
ketika digoda orang misalkan. Ini juga dididik pelan-pelan. Maka ini orang tua harus siap memberikan pendidikan masalah-masalah seperti ini setiap saat dan kapan itu dibutuhkan. Kemudian yang kedua, orang tua hendaknya memberikan keteladanan, memberikan contoh dan bimbingan secara lisan sekaligus, antara perbuatan dan ucapannya. Maka ini saling terkait, karena anak itu biasanya akan lebih terkesan, ya. Anak itu belum bisa mikir banyak, tapi anak hanya bisa melihat apa yang di depannya. Maka contoh dan teladan dari orang tua ini sangat-sangat memberikan pengaruh. Kalau memberikan contoh yang jelek, maka sekali lagi, meskipun hanya sekedar telanjang dada saja di rumah, ya, dilihat oleh anak, maka ini berikutnya. Maka bagaimana kalau kemudian memberikan contoh yang lebih buruk dari itu? Ya, ini kita telanjang dada kan istilahnya masih wajar, orang sebagian mengatakan masih wajar. Tapi anak akan meniru lebih dari itu. Ini. Tapi kalau kemudian kita terbiasa dengan itu, orang bahkan anak akan mengingatkan pada kita. Akan mengingatkan pada kita. Dan ini Masya Allah, ya, terkesan sekali ketika anak terbiasa dengan menutup aurat, ya, dan menjaga privasi dari tubuhnya. Ketika orang tua misalkan terlihat auratnya, Abi, terlihat auratnya itu. Sampai toh ketika misalkan anak dilatih untuk tidak isbal, ya. Anak laki-laki untuk tidak isbal. Ini pun juga seperti itu. Akan mengingatkan kepada mbahnya, kepada kakeknya. Ini. Dan anak kecil seperti itu, Masya Allah, ya. Dengan fitrahnya. Maka ini contoh dan teladan. Tidak perlu untuk kemudian banyak pemahaman, tidak perlu, tapi contoh. Kemudian yang ketiganya, orang tua harus siap menerima pertanyaan, sekaligus memberikan jawaban yang tepat. Jadi ketika anak mungkin mengungkapkan isi hatinya, jangan di-cut dulu. Biarkan mengungkapkan. Meskipun kadang itu aneh. Kadang keluar pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh, ya. Yang didapati pertanyaan-pertanyaan itu sendiri adalah sampai benar-benar membingungkan kepada orang tuanya. Dan ini sering terjadi. Satu masalah diungkapkan, ya, seorang memiliki anak 5 tahun ini. Yang tentunya 5 tahun ini belum masuk sekolah, belum sekolahnya. Tapi memiliki kelakuan-kelakuan yang aneh. Yang ini kadang karena apa? Dari kelakuan orang tuanya. Ketika memberikan ketika memberikan contoh yang kurang baik, misalkan melepas bajunya di hadapan anak itu, maka aneh, ya. Seorang anak umur 5 tahun ini, ketika melihat ibunya ganti baju, ini si anak minta supaya biarkan, ya. Jangan ganti baju dulu. Maka di sini kita perhatikan anak. Karena apa? Dia
melihat dengan apa yang dia berpikir dengan apa yang dilihatnya, atau dia bermain dengan apa yang dilihatnya ini. Karena sekali lagi dunia anak dunia main, ya. Dan dikirain seperti itu adalah sebuah mainan, ya. Dan ini kadang-kadang hal-hal yang kurang disadari oleh orang tua. Maka jangan kemudian salahkan ketika kemudian si anak itu aneh-aneh. Ada apa? Ada dua kemungkinan. Imma dari orang tuanya sendiri yang kadang tidak menyadari dia memberikan contoh-contoh seperti itu. Atau kemudian ketika keluar diumbar, dilepas begitu saja. Tanpa kemudian diperhatikan kemana larinya anak. Karena kadang-kadang khususnya pada masa kita sekarang ini, anak mungkin di rumah terjaga. Di tempat pendidikannya terjaga, tapi di tempat-tempat tetangganya, atau di tempat kakek neneknya, tontonan-tontonannya karena tidak terjaga. Ini yang juga cukup merepotkan kita. Maka dalam kondisi yang seperti ini sekali lagi orang tua harus banyak-banyak introspeksi diri. Kemudian kalau kemudian mendapati hal yang aneh-aneh ini juga, orang tua juga harus menjadi pendengar yang setia kepada anak-anaknya. Biarkan mereka mengungkap dari isi hatinya, jangan dikat. Sampai benar-benar unek-unek dari hatinya itu terungkap. Dan kita akan melihat, oh anak saya sudah berkembang seperti ini, anak saya sudah. Ini kita bisa untuk mengaca diri kita. Ini. Maka disinilah pentingnya orang tua juga mempersenjatai diri, memperkaya diri dengan berbagai pengetahuan-pengetahuan agama dan informasi-informasi tentang pendidikan-pendidikan seperti ini dengan baik, ya. Agar kemudian ketika mendapati anak yang seperti itu pun juga bisa klarifikasi yang baik, mensikapinya juga dengan menjawabnya juga dengan jawaban-jawaban yang tepat. Ini. Dengan jawaban yang sederhana namun juga mengena kepada si anak ini. Maka ketika memberikan jawaban-jawaban pun juga jangan kemudian dengan sikap keras, ya. Nah, supaya kemudian tidak menjatuhkan kepada perkembangan motoriknya ini. Kemudian juga yang berikutnya, peranan orang tua dalam hal ini adalah bagaimana memberikan penekanan kepada anak untuk mau menghormati dan menjaga privasi. Mau menghormati, baik menghormati diri sendiri atau juga kepada orang lain. Demikian pula menjaga privasi dirinya sendiri, demikian pula menjaga privasi orang lain. Ini konsep yang sangat penting dalam pendidikan seksual ini untuk anak-anak ini. Dengan sesuai dengan perkembangan anak. Yang kemudian dalam hal ini agar kemudian ketika yang seperti ini terbimbing, ya, dengan baik, ini masya Allah, ya, akan menjadikan anak itu sendiri tidak egois, ya, bisa menghormati kepada orang lain, sekaligus sisi yang lain juga bisa bisa menyadari dengan kesalahan yang dilakukannya sendiri. Ini manfaat-manfaat manakala ada penekanan dari rasa hormat dan privasi ini. Mau menghormati orang lain, menghargai orang lain, bagaimana juga dia menghormati dirinya sendiri. Demikian pula menjaga privasinya sendiri. Maka sekali lagi, dalam masalah ini orang tua adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap perkembangan anak ini. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisanihi. Maka ini orang tuanya. Anak terlahir dalam keadaan fitrah, maka ini orang tuanya.
Mau jadi apa anak itu adalah bagaimana peranan orang tua. Apakah kemudian mau mengikuti moralitas dan mentalitasnya orang-orang Yahudi, Nasrani, atau menjadi nasallallahu alaihi wasallam jadi bajingan atau apa? Ini adalah tergantung pada orang tuanya bagaimana mendidiknya. Sekali lagi, kadang kalau terlalu ditekan, ya, anak jadi berontak. Dan ini tidak sedikit, ya. Fakta dan kenyataan pun terjadi seperti itu, ya. Anak di pesantren, ya, dididik di pesantren juga didikannya keras, ya. Sedikit salah di iqab ini, iqab itu, kemudian anak merasa selalu disalahkan dan tidak ada kemerdekaan. Sementara ketika mau mengungkap beralasan, belum sampai beralasan sudah di-cut dulu. Yang kemudian terjadi apa yang terjadi, dan ini fakta dan kenyataan, ya. Anak dari pesantren akhirnya apa? Bergabung dengan anak-anak pang di jalan. Dan saya melihat sendiri itu. Ini anak pesantren, ya. Dengan orang tua yang juga orang tua beragama. Jadi komunitas seperti itu, nasallallahu alaihi wasallam, ini parahnya kalau kemudian tidak terbimbing dengan baik. Karena apa? Mereka merasa ketika kumpul dengan anak ini ada solidaritas, ya, ada kesetiakawanan, ya. Ini merasa seperti itu, ada pokoknya tersalurkan. Sementara ketika di rumah dimarahi terus, ketika di pondok ditekan terus, ya. Ini maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu hal yang kadang kita kurang sadari sebagai orang tua, demikian pula sebagai pendidik, ya. Sering seperti itu. Kayaknya namanya santri atau murid hanya sebagai objek saja. Sumber kesalahan itu dari mereka. Ini satu hal yang tidak benar. Terkadang kesalahan dari kita orang tua. Apa salahnya sih kalau kemudian orang tua minta maaf pada anak? Apa salahnya? Nak, apa nak? Tadi bapak berbuat salah. Apa ya? Enak sekali. Apa salahnya untuk orang tua seperti itu? Dan anak, Masya Allah, mereka menyadari itu. Dan ini sekaligus, ya, seorang tua ini juga memberikan kesadaran kepada orang tua itu sendiri. Di sisi yang lain ini mendidik anak untuk juga mengambil contoh. Ini bapak saya mau mengakui kesalahan kepada saya. Saya lebih berhak. Akan tertanam seperti itu. Saya lebih berhak untuk minta maaf. Dan sisi yang lain, anak merasa dihargai. Dan anak sudah diorangkan. Maka ini sekali lagi, apa salahnya orang tua untuk meminta maaf kepada anak? Jangan sekali-kali menjadikan anak itu sebagai objek, dimarahi terus, ya, dioyak-oyak terus. Pokoknya ini seperti itu. Pada saat-saat tertentu, hargai mereka. Hargai privasi mereka, hargai juga kebaikan-kebaikan mereka. Ini penting untuk menjadikan anak itu sendiri adalah istilahnya sudah diorangkan dan menghindari dari sikap tertekan seperti itu. Karena ini sudah sunatullah, ya. Sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dari fawaid 4 ayat yang pertama dari surat Al-Insyirah dalam tafsirnya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak.
Ini kata beliau, khitabnya memang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Khitabnya ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Alladhi anqadha dhahrak. Ini alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dan kami meletakkan, ini mengampuni dosa-dosamu yang itu memberatkan punggungmu. Kita lihat di sini faedah sangat besar sekali. Bahasa namanya perbuatan dosa itu berat. Ya. Ini kita lihat Rasulullah. Seberapa besar sih dosa yang dilakukan oleh Rasulullah? Seberapa besar kesalahan yang dilakukan oleh Rasulullah? Dan Allah mengatakan alladzi anqadha dhahrak, dan itu memberatkan punggungmu. Maka juga sekaligus untuk menimbang kepada kita. Maka mungkin kita berat beribadah, berat berinfak, berat untuk sholat, berat menghadiri majelis ta'lim, berat untuk melakukan amal soleh, karena dosa yang kita lakukan. Maka ini kata beliau, ini sebab akibat. Seseorang ketika seperti itu sempit hatinya, dia akan mencari jalan keluar. Bagaimana untuk bisa menyelesaikan? Dan orang kan seperti itu. Dan orang, kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan keluarnya akan macam-macam. Ya. Mungkin dengan pelampiasannya macam-macam. Ya. Dengan komunitas seperti itu, anak-anak pang, ya. Anggapannya kalau seperti itu sudah dunia bebas, dunia sudah miliknya sendiri. Ya. Memiliki dunia sendiri. Atau sebagian ada yang dengan khamr. Karena kalau sudah mabuk ini sudah fly, ya. Sudah hilang permasalahan. Dan ada yang dengan aneh-aneh. Maka ini dikatakan seseorang ketika disempitkan hatinya seperti itu, akan berat untuk melakukan ketaatan, akan berat untuk melakukan ibadah, amal yang saleh. Dan kalau sudah seperti itu, kehinaan yang akan didapatkannya. Dan Allah mengatakan, "Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim." Siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa memuliakannya. Sebaliknya, yang dilapangkan dadanya, orang yang lapang dadanya, ya, makin akan dimudahkan untuk beramal, ringan untuk berbuat yang baik. Dan kalau ringan berbuat baik, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Maka seperti ini hendaknya ditanamkan kepada anak-anak kita agar lapang, mau berterus terang, ajari mereka untuk jujur, meskipun berlaku jelek sekalipun. Mencuri misalkan anak mencuri, tapi kalau masih mau jujur, kita acungkan jempol, ya. Harus kita hormati. Jangan kalau sudah ngaku pro, ini salah, ya. Sudah ngaku dikeproknya. Anak ketika sudah ngaku ini sudah, Masya Allah, jujur, dihormati ini kebaikannya, kejujurannya. Ini kadang-kadang kita yang kurang sabar, ya. Ngaku langsung dihukum seperti itu. Tidak benar, pendidikan seperti itu tidak benar. Anak semakin tertekan. Dan saya suruh apa? Saya sudah ngaku malah saya tambah ditekan seperti ini. Ini motoriknya nggak jalan, ya. Pikirannya jadi blow on, nggak bisa berpikir, ya. Sementara di sini terus dendam, yang menimbulkan berbagai penyakit. Maka ini jangan salahkan anak. Kalau ternyata kemudian terjadi berbagai penyimpangan, ternyata adalah dari cara-cara orang tua yang kurang baik dalam mendidiknya ini. Maka ini sekali lagi, jangan biarkan, ya, anak itu tertekan seperti itu. Untuk kemudian saling lapang dada, itu bisa lapang dada, menghormati, ya, baik pribadinya sendiri, demikian pula kepada orang lain. Maka sekali lagi, yang paling bertanggung jawab dalam masalah ini adalah orang tua. Karena mau dikemanakan, maka jangan ketika orang tua menyerahkan kepada satu badan pendidikan misalkan, maka ini jangan dibiarkan begitu saja. Pantau terus.
bagaimana perkembangan anaknya. Ada hal-hal yang aneh atau tidak. Sekali waktu dikunjungi. Kemudian juga ini perlu untuk kemudian dilihat perkembangan anak ini. Jangan lepas begitu saja sudah. Ketika terjadi aneh-aneh yang disalahkan, yang di pondok tidak benar seperti ini. Ya. Dan ini pentingnya ada ta'awun yang baik antara para pendidik dengan orang tua. Kemudian juga yang kedua adalah peranan para pendidik ini. Maka yang namanya guru, namanya ustadz ini, pendidik ini adalah pusat informasi bagi anak didiknya. Sekaligus sebagai pusat perubahan bagi anak didiknya ini. Mau berubah jadi apa? Ini juga guru sangat berperan. Dan khususnya pada pondok-pondok pesantren dan juga yang boarding school ini peranan guru adalah memiliki standar ganda. Dan ini harus disadari, baik oleh orang tua atau juga oleh pendidik itu sendiri. Ini beratnya jadi seorang pendidik. Standar ganda. Karena anak jauh dari orang tua, kadang ada masalah, mau kemana dia menyampaikan unek-uneknya, maka ini guru sangat berperan sekali untuk mengarahkan, membimbing sebagai pendidik dan juga sebagai orang tua sekaligus untuk memahami perkembangan dan karakter anak sesuai dengan perkembangan umurnya ini. Dan yang paling meletihkan itu adalah anak-anak umur SMP ini. Inilah haula wala quwata illa billah. Dari pengalaman, ya. Dari pengalaman, saya katakan seperti itu dari pengalaman saja. Ini anak-anak umur SMP ini, la haula wala quwata illa billah. Paling berat. Ya. Paling berat. Dan mereka tidak hanya secara pribadi, tapi bisa mereka bersekongkol, ya, bersekongkol, dan bisa kayak mafia ini, ya, diatur rapi sekali, tertutup rapat, sampai gurunya nggak ngerti. Tahu-tahu ada laporan dari tetangga kampung, nah, oh ini tanamannya habis. Oh ini, subhanallah, ini sering, ya. Tapi sebenarnya anak-anak ini masih labil. Kadang-kadang lucu juga. Ya. Saya sendiri juga ketawa dengan anak-anak seperti ini, masih polos sekali. Ya. Makan di kantin nggak bayar. Ya. Ini santai saja dan ini bangga bisa melakukan seperti itu, kebanggaan. Ya. Dan ternyata teman-temannya yang disidik juga ikut-ikutan, akhirnya komplotan. Ya. Baru setelah hitung-hitungan yang punya kantin ini rugi, baru mulai sadar ini ada masalah ini. Panggil satu. Nah, ini polos. Ya, dengan cara-cara yang bersifat pribadi. Bukan menginterogasi. Kalau interogasi ini anak sudah siap ini apa? Kalau modelnya interogasi, anak sudah pasang kuda-kuda. Pasti akan mengelak. Tapi kalau modelnya model pribadi, ya, ini sambil dengan polos. Dan ini bisa terungkap semua. Berapa kali mulai keluar, ya. Berapa ribu, ya. Sudah temanmu siapa saja melakukan itu. Nah, mereka ini komplotnya ngomplot ini, ya. Mereka punya geng yang seperti ini. Biasa itu anak-anak seperti itu.
Dan kadang-kadang yang jadi korban yang baik-baik. Yang baik-baik ini yang selalu dituduh. Pokoknya kalau sampai terbongkar, ini yang baik, ini yang mesti yang jadi korban. Yang nggak tahu masalah, nggak tahu apa-apa, tertekan ini. Dan ini kasus-kasus seperti itu sering terjadi. Maka ini dalam menangani seperti ini jangan ditampakkan di depan anak-anak. Ya. Maka ini seringnya karena kalau kemudian anak berbuat kesalahan, ya, kemudian kesalahan itu ditampakkan di depan anak-anak, dihukum di depan anak-anak, ini anak-anak model seperti itu tidak akan jadi jerah, malah bangga. Tidak ada rasa malu, digundul apa tidak. Malah bangga, ya. Karena ini kita masalah taubih, ya, masalah nasihat, ya. Bagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, ini harus ditanamkan, ya. Ta'ammadani binushika fi infiradi wa la takun an-nusha fil jama'ah fa in nusha fil jama'ati naw'un min at-taubih ila ardh as-sima'ah. Sengajakanlah engkau menasihatku di saat aku sendirian. Dan jangan sekali-kali menasihati di depan orang banyak. Karena menasihati di depan orang banyak ini bukan nasihat, tapi ini taubih, menjelekkan. Meskipun memang seperti itu kenyataannya, tapi ini bukan nasihat. Kata Imam Syafi'i, la ardha sima, aku tidak suka untuk mendengarnya. Ini anak-anak. Ketika dikatakan, oh yang salah, kamu ini. Depan orang sudah. Ya. Dan kita lihat didikan Rasulullah SAW. Abasa wa tawalla. Anja'ahul a'ma. Ini yang melakukan kan Rasulullah. Ya abus. Dan Allah tidak mengatakan abasta wa tawallait. Yang melakukan adalah Rasulullah. Tapi Allah mengatakan abasa wa tawalla. Dia. Entah siapa. Ya. Ini. Dan ini tidak tunjuk hidung. Ya. Ini didikan-didikan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Maka ini jamaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan masalah perkembangan anak. Maka ini sekali lagi peranan guru itu adalah sangat-sangat berperan sekali dalam lingkup pendidikan ini. Yang tentunya semuanya adalah kembali kepada bagaimana koridor yang telah digariskan dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada kita yang tidaknya adalah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan ini, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan menggugah kepada kita. Mungkin dari awal saya sampaikan bahwasanya seakan-akan masalahnya ada masalah kontroversial, ya. Masalah-masalah yang tabu, tapi ini adalah ternyata adalah sekian banyak masalah yang kita tidak mengerti, ya. Sekian banyak masalah yang kita juga harus hati-hati dalam menyelesaikan dan dalam memberikan solusi. Ini wallahu ta'ala alam. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita mohon agar senantiasa berikan taufik dan bimbingan agar kita, keluarga kita, generasi kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih. Innahu walidzalika wal qadir alaih. Wallahu ta'ala alam. Ini masuk sesi pertanyaan. Umur berapakah anak diharuskan untuk tidak melihat aurat orang tuanya? Ini pada kalau digantungkan dengan umur tertentu, ini sebenarnya tidak terkait dengan umur tertentu. Tapi umumnya ketika anak itu sudah mulai mengetahui perbedaan, ya. Ini khususnya pada aurat-aurat yang besar, ini jangan ditambahkan. Jadi ketika anak sudah disapih 2 tahun, 2 tahun setengah, dan 3 tahun ini sudah mulai. Anak umur 3 tahun ini sudah mulai mengerti perbedaan, ya. Bahkan sudah mengerti, ya. Ketika anak misalkan, ya, anak laki-laki ngompolan, ya, misalkan
Ini kemudian diingatkan, ini kamu kok bocor terus, tambal ya. Ini nggak mau. Padahal anak itu misalkan sudah dikhitan ya. Potong saja itu ya, nggak mau nanti kayak Mbak Yunya. Ini sudah punya gambaran seperti itu. Ini sudah bisa membedakan anak umur 3 tahun. Sudah mengerti yang seperti itu. Nggak mau nanti kayak Mbak. Dikiranya kalau dipotong itu nanti habis gitu kan. Maka ini pada aurat-aurat besar. Ya. Ini anak-anak umur segitu itu hendaknya dijaga. Ya sekitar 2,5-3 tahun ini sudah pada aurat besarnya jangan ditambahkan. Ya. Wallahu ta'ala. Bila anak remaja sudah mulai menyukai lawan jenisnya, bagaimana cara orang tua untuk menyiasati agar anak tidak jatuh dalam zina? Ini tentunya satu permasalahan yang banyak alami oleh orang tua. Ketika anak sudah mulai menginjak dewasa, maka dalam hal ini mesti senantiasa sekali lagi anak-anak seperti ini itu imajinasinya itu lebih dikedepankan. Ya. Dengan bahasa kasarnya itu semangatnya itu mendahului ilmunya. Ya. Semangatnya ini sebagaimana sabda Rasulullah. Ya. Hudatau ahlam, hudatau asnan, sufahaul ahlam. Ya. Orang-orang seperti ini adalah idealis. Banyak menghayal. Idealismenya tinggi. Tapi terkadang tidak realistis. Karena belum bisa memandang semua sisi. Belum bisa memandang semua sisi. Nah, dia hanya melihat dari sisi dorongan gharizahnya saja yang kuat. Kemudian belum melihat apa setelah itu. Ini dan seperti ini jangan diledek. Kalau diledek malah nantang sekalian. Ini anak-anak seperti ini. Maka orang tua harus benar-benar bisa memahami, tidak mengedonkan anak, tapi juga tidak kemudian dilepas begitu saja. Sampai benar-benar si anak ini dari sisi psikologisnya itu sudah siap, kepercayaan dirinya satu, kemudian yang kedua siap untuk bertanggung jawab dari sisi materinya. Yang kemudian setelah itu tentunya adalah lebih baik untuk kemudian dinikahkan. Ya. Bagaimana perintah Nabi SAW, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ini kalau sudah ba'ah nih. Ini tentunya adalah ba'ah di sini diupayakan dari orang tua. Bagaimana orang tua itu kemudian mengarahkan untuk si anak ini juga benar-benar bisa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Ini dengan cara-cara yang bagaimana memahami perkembangan kepada si anak ini. Maka insyaallah ta'ala kemudian sisi yang lain juga targhib wa tarhib, ya. Ini harus senantiasa diberikan kepada si anak. Artinya si anak ini juga satu sisi diberikan tarhib ini, ancaman-ancaman dari bagaimana akibat-akibat yang dilakukannya kalau kemudian keluar dari koridor yang digariskan. Maka ini satu masalah yang orang tua banyak nih yang seperti ini. Maka ini kemudian sisi yang lain juga, kalau kemudian memang anaknya dari sisi kadang kebanyakan itu kan dari sisi istilahnya perkembangan
fisiologisnya saja. Sementara mungkin dari sisi kemampuan bertanggung jawab secara material ini belum ada kemampuan. Maka seperti ini juga harus disadarkan kepada anak. Sadarkan kepada anak dengan berbagai tarhib ya, yang ada. Kemudian sisi yang lain juga diarahkan kepada anak itu agar sibuk dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Arahkan anak kepada untuk sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena sebagaimana dikatakan al-mashghul la yushghal. Seseorang ketika asyik dengan sesuatu, sibuk dengan sesuatu, maka tidak akan disibukkan perkara-perkara yang lain. Ini kadang-kadang seperti itu terjadi karena anak itu nganggur, ya. Anak itu nganggur, ya, tidak banyak dipikirkan. Akhirnya lebih lagi kemudian dengan di depan komputer atau kemudian ya, seperti itu bergelut dengan ini sudah ya, internet ya dan semisalnya. Maka ini yang kemudian mengarah ke arah sana. Maka ini sekali lagi pintar-pintarnya orang tua untuk benar-benar bagaimana mengendalikan, mengerem ya, bagaimana perkembangan si anak ini. Ini kalau kemudian sudah sampai mengarah kepada perzinaan, maka tentunya harus cepat-cepat ditangani ya, untuk kemudian dinikahkan ya. Dan biasanya anak kalau seperti itu ya baru kendor ya. Kalau memang dirinya itu belum siap bertanggung jawab ya, biasanya terus down ya. Tapi seperti ini juga harus terus dibimbing ya. Maka dinikahkannya adalah lebih baik kalau memang anak itu sudah benar-benar ba'ah ya. Wallahu ta'ala. Ini ada pertanyaan, seorang wanita yang berumur kurang lebih 17 tahun, ada yang mau melamarnya, akan tapi si wanita tersebut mau minta izin pada ayahnya, takut. Bagaimana solusinya? Solusinya gampang seperti ini ya. Kalau tidak bisa mengungkap sendiri ya, maka bisa dengan cara lewat orang lain. Dan kenapa mesti takut pada orang tuanya sendiri? Kalau memang ada sesuatu yang hak, daripada kemudian terjatuh dalam hal yang tidak baik, sisi yang lain dengan menikah mungkin akan lebih terbimbing ya. Maka kenapa mesti takut ya. Maka seperti ini tidak perlu takut ya. Pertama adalah tegarkan ya. Kemudian isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan keberanian untuk menyampaikan itu kepada masalahnya kepada orang tuanya. Dan harus jujur. Maka orang tua mana sih yang tidak ingin anaknya baik? Kalau memang itu dalam hal-hal yang baik, tidak pelintat-pelintut, ini masalahnya kadang-kadang pelintat-pelintut ya. Ini sudah seperti itu kadang-kadang, Allah musta'an ya. Dan ini menimpa pada siapapun juga ya. Sudah gitu ternyata karena memang sudah nyicil duluan ya. Allah musta'an. Ini kadang-kadang seperti itu ya. Kita katakan ya ini juga fakta ya. Ini. Maka takutnya karena seperti itu ya. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada penanya ini tidak perlu takut. Kalau memang ada sesuatu yang hak, kita mesti takut, minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampaikan pada orang tua apa adanya. Mencari waktu yang sesuai, yang pas ya, timing yang pas ya. Dan kalau tidak mungkin lewat ibunya dulu. Biasanya kalau dengan ibu itu lebih dekat ya. Atau kepada siapa yang kalau memang sulit, maka kepada siapa yang itu bisa menyampaikan pada bapaknya. Karena dalam hal ini memang ada juga sebagian orang tua yang keterlaluan. Ya. Sudah banyak ada memang seorang akhwat yang sudah banyak yang datang
Tapi orang tuanya selalu menolak. Sampai pusing mau yang kayak apa. Dan si anak ini pun juga namanya kan semakin berkembang umurnya, bertambah. Ya. Ini kadang orang tua tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah seperti ini. Sampai kemudian merepotkan kepada si anak, padahal anak itu sudah siap semuanya. Artinya dari sisi semuanya sudah siap. Tapi orang tua kurang memahami. Orang tua hanya melihat pada zahir, ya. Karena apa? Belum ada kadang-kadang orangnya sudah mapan, sudah siap tanggung jawab ini, tapi belum ada embel-embel di belakangnya, ya. Ya. Kadang-kadang seperti itu, yang minta yang bergelar, ya. Yang punya tingkat akademisi yang tinggi gitu. Karena anaknya misalkan ini adalah orang kuliahan, maka juga seperti itu. Atau kadang-kadang sudah ada yang seperti itu, tapi Allah musta'an sampai, dan ini juga ada kasus ya sampai seperti itu. Akhwatnya masya Allah, kasihan ya. Kasihan ini orang tuanya seperti itu. Ya. Dan namanya umur terus berkembang, bertambah. Ya. Dan orang kalau semakin bertambah umur kan nyari yang, nah ini lama-lama repot ini ya. Akhirnya kemudian yang mau nyarikan pun juga repot ini ya. Allah musta'an. Maka seperti ini juga kepada orang tua, ini juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan urusan putri-putrinya ini. Allah taala. Ada seorang wanita yang dicerai talak 1. Apakah kalau mau nikah lagi dengan lelaki lain harus minta izin kepada bekas suaminya? Tidak perlu. Ini tidak perlu. Kalau memang sudah habis masa iddahnya dan ternyata tidak dirujuk, ya, nggak ada masalah. Ya. Nggak perlu untuk kemudian ini bukan siapa-siapanya lagi, bukan siapa-siapanya lagi. Ya. Nah, untuk kemudian minta izin, tidak perlu. Kecuali kalau memang ini mau rujuk lagi, ya, dua-duanya memang berharap, maka tentunya lebih aula, ya, lebih berhak. Kalau masalah ini kemudian salah satu dan sudah sampai habis masa iddahnya. Adapun kalau sebelum habis masa iddahnya tidak boleh. Ya. Ini tidak boleh karena ini masih menjadi istrinya. Ya. Masih menjadi tanggung jawab suaminya. Ya. Maka ini yang harus diperhatikan. Tidak ada keharusan untuk tidak ada minta izin dulu kepada mantan suaminya kalau memang masih masa iddahnya sudah habis. Ini khonafidin jazakumullah yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan wawasan kepada kita dengan perkara-perkara yang mudah-mudahan ini juga akan memberikan manfaat ya, khususnya kepada generasi kita ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan pada kita dan taufik, berikan sabar dan istiqamah senantiasa di atas tuntunan risalah Allah Subhanahu wa taala sampai kita menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.